Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanabila bersama rekan saya yaitu Liana Melinda. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran BIPA. Media pembelajaran BIPA yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu medium. Nah, dalam pembelajaran BIPA, media merupakan sarana komunikasi bagi pengajar untuk menyampaikan materi kepada pembelajar. Nah, kemudian pada hakikatnya media pembelajaran BIPA ini adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses belajar, mengajar, demi tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama adalah menghadirkan objek yang sebenarnya. Nah, dengan menghadirkan objek yang sebenarnya, diharapkan peserta didik dapat membayangkan atau dapat meraba sebetulnya objek apa yang sedang dibahas. Nah, yang kedua juga membuat duplikasi objek yang sebenarnya. Yang ketiga, membuat konsep abstrak ke konsep konkret. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran, peserta didik tidak lagi membayangkan suatu hal yang mereka belum pernah temui ataupun yang mereka tidak tahu sebelumnya. Dengan adanya media pembelajaran, diharapkan nantinya peserta didik dapat membayangkan objek tersebut secara konkret. Yang keempat, memberi persamaan persepsi, dan yang kelima, mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak. Fungsi media pembelajaran yang keenam adalah menyajikan ulang informasi secara konsisten, dan yang ketujuh, memberi suasana belajar yang menyenangkan. Dengan media pembelajaran, peserta didik jadi belajar dengan suasana yang berbeda, dan pembelajaran juga menjadi jauh lebih interaktif. Selanjutnya yaitu ada manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media tersebut dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh pembelajar. Nah, yang kedua, media tersebut dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dengan pembelajar. Kemudian, yang keempat, media dapat menghasilkan keberagaman pengamatan. Selanjutnya, media dapat menanamkan konsep dasar yang besar. Kemudian, selanjutnya, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru si pembelajar. Kemudian, yang ketujuh, itu media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh. Selanjutnya, terdapat media pembelajaran berbasis budaya. Nah, dalam pembelajaran berbasis budaya ini, yaitu pembelajaran BIPA menggunakan media yang berbasis budaya dengan pendekatan sosiokultural pastinya, yang dapat membantu pembelajaran BIPA baik di luar atau di dalam negeri. Kemudian, aspek sosiokultural ini di Indonesia memiliki ciri khas dan menjadi daya tarik bagi pembelajar BIPA. Nah, wujud nyata budaya yang ada di masyarakat terdiri atas 3 jenis, yaitu gagasan, artefak, dan aktivitas. Nah, dari masing-masing kebudayaan sebagai sistem ide, aktivitas, dan artefak ini, yaitu maksudnya yang pertama kebudayaan sebagai sistem ide. Nah, maksudnya itu bersifat abstrak dan hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang berwujud norma, adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian, kebudayaan yang sebagai sistem aktivitas itu maksudnya sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola individu dengan sesamanya. Kemudian yang terakhir itu kebudayaan sebagai sistem artefak. Nah, kebudayaan sebagai sistem artefak ini merupakan wujud yang paling konkret. Wujud kebudayaan ini tuh berupa kebudayaan fisik yang merupakan hasil dari kebudayaan manusia berupa tataran sistem ide atau pemikiran ataupun juga dari aktivitas manusia yang berpola seperti itu. Dia pembelajaran berbasis multimedia. Kreativitas mengajar dapat dilihat dari bagaimana seorang pengajar dapat mengemas pembelajaran dengan baik dan inovatif yang dituangkan ke dalam media pembelajaran. Selain itu, pengajar harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Rendahnya interaksi juga dapat
rendahnya interaksi dalam pembelajaran dapat menurunkan minat pembelajaran bagi peserta didik. Nah, untuk contoh media pembelajaran berbasis multimedia dan budaya dapat dilihat di tautan yang terdapat pada kolom deskripsi. Kesimpulannya adalah dalam pembelajaran MIPA, media merupakan sarana komunikasi bagi pengajar untuk menyampaikan materi kepada pembelajar. Media merupakan alat belajar yang berfungsi sebagai saluran atau sarana untuk menyampaikan informasi berupa unsur bahasa, keterampilan, pengetahuan, peristiwa, ataupun fakta yang perlu dikuasai oleh pembelajar. Berbasis budaya adalah salah satu cara yang diterapkan kepada orang asing yang tinggal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, agar pelajar asing terbantu dalam meraih kompetensi dan standar penguasaan bahasa Indonesia, dan juga menambah keterampilan dan juga pengetahuan tentang budaya Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.